Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 250. Dev menepuk kepala Yanina dengan penuh perhatian dan berkata, "Gadis bodoh, kamu masih sangat muda, jangan pikirkan itu, aku pasti akan menyembuhkan mata nenekmu." Yanina menundukkan kepalanya, wajahnya penuh rasa malu. Zoe menatap Yanina dengan wajah bingung dan berkata, "Saudari Yanina, kenapa kamu tersipu? Baru saja kamu bilang kamu bisa melakukan sesuatu untuk kakak Dev. Melakukan apa itu?" Yanina memelototi Zoe dan berlari keluar, membuat Zoe tidak dapat mengetahuinya. Dev tersenyum, lalu mengeluarkan kuali Shenong, dan meminta Zoe untuk membuang rumput Ningmu dan tumbuhan lainnya ke dalamnya. Dev mencubit jarinya, dan api spiritual menyala. Dev mulai memurnikan ramuan itu, dan menjelaskannya ke Zoe sambil memurnikannya. Seperti kata pepatah, lebih baik mengajari seseorang memancing daripada memberinya ikan. Meskipun Dev dapat merawat orang-orang di desa Dashi dan memurnikan obat-obatan di sini, Dev tidak akan berada di sini selamanya. Sekarang Zoe tertarik untuk menjadi seorang alkemis. Dev akan mengajar Zoe. Jika Zoe menjadi seorang alkemis, status seluruh desa Dashi akan meningkat pesat. Segera, semburan aroma obat keluar dari kuali Shenong, dan dalam waktu 1 jam, beberapa pil sebening kristal muncul di kuali Shenong. Zoe melihat ramuan halus itu dengan heran, dan hatinya menjadi lebih bertekad untuk menjadi seorang alkemis. "Nenek, kamu akan bisa melihat setelah meminum pil ini." Dev menyerahkan sebuah pil kepada wanita tua itu. Wanita tua itu mengambil pil itu dan meminumnya tanpa ragu. Dia sekarang sangat mempercayai Dev. Setelah meminum ramuan manik ajaib, wanita tua itu hanya merasakan aliran kesejukan yang terus-menerus berkeliaran di sekujur tubuhnya, dan akhirnya berkumpul di matanya. Mata kosong yang awalnya tanpa ekspresi mulai perlahan-lahan melihat semburat warna. Wanita tua itu melihat sekeliling dan ekspresinya menjadi sangat bersemangat. Aku benar-benar bisa melihat, aku benar-benar bisa melihatnya." Wanita tua itu gemetaran, dan dia benar-benar berteriak keras. Mendengar teriakan wanita tua itu, Yanina buru-buru berlari kembali dari luar, lalu menatap mata neneknya, ada jejak semangat, dan dia sangat bersemangat. "Nenek, bisakah kamu benar-benar bisa melihat?" Yanina bergegas, memegangi wanita tua itu dengan erat dan bertanya. "Yanina, nenek bisa melihatnya, Yanina cucuku benar-benar cantik." Wanita tua itu memegangi wajah Yanina dengan kedua tangannya, dan dia menangis kegirangan. Yang tua dan yang muda berpelukan dengan penuh semangat, dan keduanya menangis. Suasana seperti ini membuat Zoe terus-menerus menangis. Setelah beberapa saat, suasana hati wanita tua dan Yanina menjadi tenang. "Kakak Dev, terima kasih banyak, aku bahkan tidak tahu bagaimana harus berterima kasih," kata Yanina sambil berlutut di hadapan Dev. "Gadis bodoh, kamu menyelamatkan hidupku, tentu saja ini yang aku lakukan." Dev memegangi Yanina dan tidak membuatnya berlutut, lalu menyerahkan sisa ramuan itu kepada Yanina. "Ini. Kamu simpan beberapa pil, berikan nenekmu satu setiap hari, dan setelah selesai meminumnya, nenekmu akan pulih sepenuhnya." Yanina mengangguk dan menyimpan pilnya. "Yanina, Zoe, kalian berdua keluar sebentar, ada yang ingin kukatakan pada kakakmu Dev." Pada saat ini wanita tua itu berkata. Setelah mendengar ini, Yanina menarik Zoe itu dan keluar. Setelah Yanina dan Zoe pergi, wanita tua itu mulai mengobrak-abrik kotak-kotak itu, dan akhirnya menemukan sebuah kotak kayu di sudut. Kotak kayu itu tertutup debu, dan entah sudah berapa tahun diletakkan, lalu wanita tua itu membuka kotak kayu itu. Dengan dibukanya kotak kayu tersebut, terdapat manik hitam mengkilap di dalamnya, ada kabut hitam samar di sekitar manik tersebut, dan suhu di seluruh ruangan mulai turun. Wanita tua itu mengeluarkan manik-manik itu dan berkata kepada Dev dengan hormat, "Tuan Chen, saya tidak dapat membayar Anda untuk menyembuhkan mata saya. Ini adalah manik ajaib berharga yang telah saya simpan selama bertahun-tahun. Ini memiliki efek yang sangat baik pada cedera Tuan Chen. Setelah Anda meminum manik ajaib ini, kekuatan Anda akan dikembalikan ke kondisi puncaknya." Dev melihat manik ajaib di tangan wanita tua itu, bertanya-tanya sejenak. "Apa yang harus saya lakukan? Saya bisa hanya menolak, ini terlalu berharga." Wanita tua itu menggelengkan kepalanya, "Saya khawatir saya akan tinggal di desa Dashi selama sisa hidup saya.
Saya tidak akan melangkah ke klan iblis lagi, jadi manik ajaib ini tidak berguna bagiku, Tuan Chen harus menerimanya. Melihat wanita tua itu berkata demikian, Dev tidak punya pilihan selain menerima manik ajaib itu, lalu perlahan Dev memasukkannya ke dalam mulut dan menelannya. Ketika manik ajaib memasuki tubuh Dev, seluruh tubuh Dev langsung diselimuti kabut hitam. Perlahan, seluruh desa Dashi diselimuti kabut hitam, yang sangat mengejutkan wanita tua itu. Dia tidak menyangka Dev memiliki reaksi yang begitu besar setelah menelan manik ajaib. Terlihat Dev mengerutkan kening, dan akhirnya seluruh tubuh menjadi sangat ganas, seolah-olah sangat kesakitan. Dan di tubuh Dev, 3 nafas terus-menerus mengejar dan bergabung. Ras manusia, ras binatang, ras iblis. Mengapa Dev memiliki 3 aura? Wanita tua itu menatap Dev dengan kaget, matanya penuh kejutan. Arg! Dev tiba-tiba berteriak, lalu dia jatuh dengan keras ke tanah dan pingsan. Kakak Dev. Mendengar teriakan Dev, Zoe dan Yanina bergegas masuk. Melihat Dev terbaring di tanah, keduanya menjadi gugup. Cepat angkat dan bawa Dev ke tempat tidur. Wanita tua itu meminta Yanina dan Zoe untuk membawa Dev ke tempat tidur. Mereka bertiga memandang Dev dengan mata terpejam, semua tak berdaya. Wanita tua itu gugup, dia tidak tahu mengapa Dev seperti ini. Pada saat ini, di sebuah kuil Tao yang ratusan mil jauhnya dari desa Dashi, seorang lelaki tua berjubah Taois, diikuti oleh 2 anak laki-laki Taois, seorang pria dan seorang wanita, melihat ke tempat yang diselimuti kabut hitam di depannya. Bagaimana bisa ada energi iblis yang begitu kuat di sana? Siapa yang berani mengungkapkan identitasnya sebagai iblis saat ini? Orang tua itu sedikit mengernyit, lalu dia melambaikan debu dan berkata, "Murid, ikuti aku untuk melihat." Pada akhirnya ada seorang iblis yang tidak takut mati telah muncul. Dengan lambaian kocokan, sosok ketiga orang itu menghilang perlahan. Dan ketiga orang ini adalah 3 orang yang tertarik oleh Dev yang menarik busur Raja Dewa ketika dia kembali dari dunia surga dan manusia ke dunia sekuler. Sekarang energi iblis yang meletus dari tubuh Dev telah menarik ketiga orang ini lagi. Kembali dari dunia surga dan manusia ke dunia sekuler. Di tempat lain. Saudaraku, cepat lihat, bagaimana situasinya. Finley, yang sedang bergegas menuju desa Dashi saat ini, melihat kabut hitam yang naik ke arah desa Dashi, bertanya dengan kaget. Di samping Finley adalah murid tertua Zarko, Hengki Nie. Setelah Hengki melirik ke arah desa Dashi, dia mengerutkan kening dan berkata, energi iblis yang begitu kuat, mungkinkah ada iblis di desa Dashi? Iblis? Finley tertegun, kakak senior, sudah berapa tahun kamu melihat iblis muncul di dunia surga dan manusia, mungkin dulu tidak ada iblis? Iblis hanya bersembunyi di kegelapan, masih banyak iblis di dunia surga dan manusia, mereka menutupi nafas dan bersembunyi di desa pegunungan, dan beberapa bersembunyi di pegunungan yang dalam dan hutan tua. Tampaknya desa Dashi ini tidak sederhana. Ada iblis yang muncul, dan melihat energi iblis ini, kekuatan iblis ini tidak lemah. Hengki menganalisis dengan hati-hati. Kami telah tinggal di desa Dashi selama beberapa hari, tetapi kami belum melihat setan muncul, mungkinkah? Finley sepertinya mengingat sesuatu, dan tiba-tiba melebarkan matanya dan berkata, mungkinkah Dev itu adalah iblis? Sangat mungkin, bukankah kamu mengatakan bahwa dia telah menyembunyikan kekuatannya? Dia masih tinggal di desa Dashi, tetapi orang-orang di desa Dashi tidak mengetahui identitasnya. Sangat mungkin dia berasal dari klan iblis yang tersembunyi. Tampaknya kita akan berkembang sekarang, dan kita dapat bertukar banyak sumber daya jika kita menangkap seorang kultivator iblis. Hengki tersenyum dingin, lalu mempercepat langkahnya. Ketika Hengki dan Finley bergegas ke desa Dashi, Dev masih koma. Melihat kembalinya Finley, semua orang di desa Dashi panik, tetapi sekarang Dev dalam keadaan koma, tidak ada yang bisa berurusan dengan Finley. Nenek, orang-orang dari sekte Kuali Giok ada di sini, dan mereka pasti akan membalas dendam kepada kakak Dev. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kakak Dev masih pingsan, kata Yanina dengan cemas. Yanina, bawa Dev untuk bersembunyi, apapun yang terjadi, jangan keluar. Zoe, kamu harus melindungi Yanina, mengerti, kata wanita tua itu kepada Zoe. Nenek, jangan khawatir,
aku akan melindungi Sister Yanina. Zoe mengangguk. Nenek, apa yang akan kamu lakukan? Yanina menatap wanita tua itu dengan gugup dan bertanya. Orang-orang dari sekte Kuali Giok ada di sini. Kali ini mereka pasti tidak akan melepaskannya. Saya akan keluar dan melihat-lihat. Semuanya akan baik-baik saja. Setelah selesai berbicara, wanita tua itu langsung pergi. Saat ini, Finley dan Hengki sudah memasuki desa Dashi, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Di mana Dev? Katakan pada Dev untuk keluar. Finley meraung, dan setelah beberapa saat dengan tangannya, dia menghempaskan beberapa penduduk desa Dashi ke udara dalam sekejap. Dengan telapak tangan sederhana ini, beberapa penduduk desa Dashi kehilangan nyawa dalam sekejap. Melihat pemandangan ini, semua penduduk desa di desa Dashi patah hati, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kepala desa tua bergegas maju dan berkata, Tuan Alkemis, tenang, tenang. Saat ini Dev tidak ada di desa Dashi sekarang, saya dapat mengirim seseorang untuk segera menemukannya. Kepala desa tua itu tahu bahwa Dev telah jatuh ke dalam koma. Jika Dev diserahkan, Dev pasti akan mati, dan mereka takut desa Dashi juga akan sial. Jika dia bisa menunda waktu dan menunggu Dev bangun, mungkin Dev bisa menangani kedua orang ini. Persetan, kamu berbohong kepada siapa? Baru saja ada ledakan energi iblis di desa Dashi kamu. Itu pasti disebabkan oleh Dev. Dia ada di desa ini. Jika kamu tidak menyerahkannya, aku akan membunuhmu sekarang. Aku akan membantai semua orang. Finley menampar kepala desa tua itu. Kepala desa tua itu jatuh dengan keras ke tanah, meludahkan darah. Semua orang buru-buru membantu kepala desa tua itu. Semua orang memelototi Finley, tetapi tidak ada yang berbicara, dan tidak ada yang mengatakan di mana Dev berada. Melihat ini, Finley mengangkat telapak tangannya lagi, dan aura yang menakutkan mulai muncul. Jika dia menurunkan telapak tangannya, banyak penduduk desa di desa Dashi akan mati lagi. Berhenti. Pada saat ini, wanita tua itu berteriak keras, lalu keluar. Melihat wanita tua itu, Finley sedikit mengernyit dan berkata, Orang tua, siapa kamu? Wanita tua itu tidak berbicara, tapi tiba-tiba semburan kabut hitam membubung di sekujur tubuhnya, terbungkus kabut hitam, penampilan wanita tua itu menjadi sangat menakutkan. Ketika semua orang di desa Dashi melihat pemandangan ini, mereka menghindar dengan ketakutan, mereka tidak menyangka bahwa wanita tua itu sebenarnya adalah seorang kultivator iblis. Anda harus tahu bahwa wanita tua ini telah tinggal di sini selama beberapa dekade, dan tidak ada yang tahu bahwa dia adalah seorang kultivator iblis. Sekarang melihat wanita tua itu menunjukkan warna aslinya, penduduk desa Dashi merasa sedikit takut. Finley tercengang dan berkata, Kamu sebenarnya adalah seorang kultivator iblis? Ya, saya seorang kultivator setan. Setelah wanita tua itu selesai berbicara, dia melompat dan langsung menyerang Finley. Meskipun kamu adalah seorang kultivator iblis, kekuatanmu tidak cukup. Finley mendengus dingin, dan juga melompat. Saudaraku, jangan bunuh dia, pertahankan dia tetap hidup, dia sangat berharga, kata Hengki kepada Finley. Kakak tertua, jangan khawatir. Saya akhirnya bertemu dengan seorang pembudidaya iblis, bagaimana saya bisa membunuhnya? Setelah Finley selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya, dan langsung menyebarkan awan bubuk merah. Melihat ini, wanita tua itu tahu bahwa Finley telah menggunakan racun, tubuhnya sedikit bergetar, dan kabut hitam di sekelilingnya langsung mengeras, membentuk penghalang di depannya. Boom! Saat bubuk merah yang dilemparkan oleh Finley menyentuh penghalang kabut hitam, terjadilah ledakan. Diiringi dengan suara ledakan, langit dipenuhi bubuk merah, langsung mengelilingi wanita tua itu. Wanita tua itu hanya merasa tubuhnya lemas dan jatuh ke tanah dalam sekejap. Dia ingin berdiri, tetapi ternyata tubuhnya tidak memiliki kekuatan. Kamu tidak perlu berjuang lagi, keahlianmu telah menghilang setelah terkena bubuk seranganku. Finley mencibir di seluruh wajahnya, dan menginjak tubuh wanita tua itu. Wanita tua itu menutup matanya dengan putus asa. Sebagai seorang kultivator iblis, dia tahu apa konsekuensinya setelah mengungkapkan identitasnya. Tetapi untuk mengulur waktu bagi Dev, dia harus mengorbankan dirinya sendiri. Jika tidak, semua orang di desa Dashi akan menderita. Pada saat ini, ketika semua orang di desa Dashi melihat wanita tua itu diinjak oleh Finley, mereka semua sangat marah.
Meskipun mereka tahu identitas wanita tua adalah iblis, wanita tua itu tidak pernah melakukan hal buruk selama bertahun-tahun. Aku tidak menyangka akan menangkap Dev itu, dan ada panen yang tidak terduga. Finley memandangi wanita tua di kakinya, mengangkat sudut mulutnya sedikit, lalu melirik orang-orang di desa Dashi dan berkata, saya akan memberi Anda 5 menit untuk memberikan Dev. Serahkan sekarang. Jika saya tidak melihat Dev dalam 5 menit, saya akan membuat desa Anda menghilang. Mendengar ancaman Finley, penduduk desa Dashi semuanya menjadi panik, karena mereka tahu bahwa Finley pasti akan melakukan apa yang dia katakan. Tapi tidak ada yang akan memberitahu keberadaan Dev tanpa kepala desa tua membuka mulutnya. Ketika Finley melihat bahwa penduduk desa Dashi bau dan tangguh, tidak ada yang berbicara, wajahnya memerah karena marah. Oke, karena kamu tidak mau mengatakan apa-apa, maka aku akan membunuh kalian semua dan melihat apakah Dev akan muncul. Setelah Finley selesai berbicara, dia menampar semua orang di desa Dashi dengan tendangan voli. Muncul telapak tangan yang sangat besar, dengan paksaan yang menakutkan di telapak tangan, perlahan-lahan ditekan ke arah kerumunan, membuat semua orang di desa Dashi merasa seperti gunung yang akan menghancurkan kepala mereka. Melihat bahwa penduduk desa Dashi akan dihancurkan menjadi daging oleh telapak tangan ini, tiba-tiba seberkas cahaya tampak datang dari langit, langsung mengenai cetakan telapak tangan yang menakutkan itu, dan mengalahkannya. Siapa itu? Siapa di balik tembakan itu? Finley sudah melihat sekeliling dengan cepat. Hengki juga mengerutkan kening, melihat sekeliling dengan waspada. Dengan kekuatan mereka saat ini, jika seseorang mendekat, mereka akan menyadarinya sejak lama. Tetapi sekarang mereka baru mengetahuinya ketika lawan bergerak, yang menunjukkan bahwa kekuatan lawan sangat kuat. Kalian anggota sekte Kuali Giok mengambil tanggung jawab menggantung panci untuk membantu dunia, tetapi kalian di sini untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Seiring dengan kilatan cahaya putih, seorang lelaki tua memegang pengocok, diikuti oleh seorang pria dan wanita berbaju pendeta perlahan muncul. Kamu bajingan tua, apa yang kami lakukan? Kamu masih perlu membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Siapa kamu? Finley berteriak pada lelaki tua itu. Tetapi pada saat ini, Hengki, yang berada di samping Finley, ketakutan setelah melihat lelaki tua itu, dan bahkan gemetar ketika mendengar bahwa Finley telah berbicara kasar kepada lelaki tua itu. Taois Walis, adik laki-lakiku memiliki mata yang tidak mengenali Gunung Tai, tolong jangan tersinggung. Setelah Hengki selesai berbicara, dia menatap Finley dengan keras dan berkata, kamu bajingan, mengapa kamu tidak berlutut dan meminta maaf kepada Taois Walis? Ketika Finley mendengar bahwa pihak lain adalah pendeta Walis, dia juga gemetar ketakutan, dan berlutut dengan plop. Pendeta Walis, tolong maafkan saya. Saya tidak tahu itu adalah pendeta Walis yang datang ke sini. Finley berkeringat dingin. Orang harus tahu bahwa reputasi pendeta Walis terkenal di daerah ini. Kekuatan Taois Walis bahkan lebih tak terduga. Beberapa orang berspekulasi bahwa Taois Walis benar-benar abadi. Semua orang di desa Dashi berlutut dan bersujud setelah mendengar bahwa lelaki tua itu adalah Taois Walis. Mereka semua telah mendengar tentang reputasi Taois Walis, tetapi mereka belum pernah melihatnya. Taois Walis bertanya dengan wajah dingin, sebagai murid sekte, kamu datang ke desa terpencil ini untuk membantai, bukankah itu terlalu berlebihan? Adik laki-laki kami terbunuh, kami di sini hanya untuk membalas dendam. Hengki buru-buru menjelaskan. Orang-orang di desa Dashi dapat membunuh adik laki-lakimu. Apakah ini mungkin? Pendeta Walis mengetahui kekuatan penduduk desa tingkat rendah ini, bagaimana bisa membunuh seorang murid sekte. Taois Walis, itu benar sekali. Ada seorang pria bernama Dev di desa Dashi. Dia sangat kuat, tapi dia menyembunyikan kekuatannya. Dia memanfaatkan ketidaksiapan adik laki-lakiku dan membunuh adik laki-lakiku. Dan orang ini, dia adalah seorang pembudidaya iblis yang menyembunyikan identitasnya di desa Dashi ini, dan energi iblis yang baru saja muncul dari desa Dashi ini adalah ilustrasi yang bagus untuk poin ini. Orang-orang di desa Dashi telah melindungi Dev, dan orang-orang di desa ini mengikuti pembudidaya iblis berkolusi dan mereka harus dibunuh. Kata Hengki. Taois Walis mengangguk, saya datang ke sini untuk melihat karena ada energi jahat. Saya sudah lama tidak melihat energi jahat yang begitu kuat muncul. Pendeta tua itu juga mengakuinya sendiri.
Finley mengambil wanita tua dan berkata kepada pendeta Wallace. Taois Wallace melirik wanita tua itu dan berkata, benar, dia adalah seorang pembudidaya iblis, tetapi manik-manik ajaib di tubuhnya hilang, jadi dia tidak dapat mengerahkan banyak kekuatan. Tampaknya energi iblis yang muncul dari desa Dashi adalah milik orang lain. Tidak ada kultivator iblis lain di desa Dashi, dan energi iblis tadi dipancarkan olehku. Wanita tua itu berteriak, dia tidak bisa membiarkan orang-orang ini menemukan Dev. Pendeta Wallace tidak berbicara, hanya melihat-lihat. Seorang anak laki-laki tahu di belakangnya mengeluarkan vas yang terbuat dari batu giok lemak kambing, dan kemudian mengambil foto wanita tua itu. Cahaya keemasan menyinari wanita tua itu dalam sekejap, dan kemudian sosok wanita tua itu menghilang dan langsung tersedot ke dalam botol harta karun. Finley dan Hanky melihat iblis di tangan mereka dibawa pergi oleh Taois Wallace, dan mereka semua merasa tertekan, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Taois, pasti ada kultivator iblis di desa Dashi ini, kuharap pendeta tahu dapat menemukan kultivator iblis itu, kata Hanky kepada Taois Wallace. Dia berharap menemukan Dev melalui kemampuan Taois Wallace. Pada saat ini, di mata mereka, dia dapat yakin bahwa Dev adalah seorang kultivator setan. Pendeta Wallace mengangguk, dan dengan gelombang cahaya telapak tangannya, cahaya putih lembut menyelimuti seluruh langit desa Dashi dalam sekejap. Cahaya putih lembut terus berjatuhan, jatuh ke tubuh orang, membuat orang merasa segar seperti angin musim semi. Tetapi jika itu adalah kultivator iblis, cahaya putih ini akan sangat menyakitkan ketika mengenai tubuh, dan cahayanya akan terus berkedip, sehingga kultivator iblis tidak punya tempat untuk bersembunyi. Cahaya putih lembut melewati atap dan perlahan jatuh ke Zoe dan Yanina, keduanya terasa hangat dan nyaman. Pada saat ini, Dev yang terbaring tak sadarkan diri di tempat tidur diselimuti oleh cahaya putih lembut. Setelah cahaya putih memasuki tubuh Dev tidak merespon, dan ada kekuatan di tubuh Dev yang terus-menerus menghisap seperti makanan, dan cahaya putih masuk ke dalam tubuh dengan santai. Setelah beberapa saat, Taois Wallace menarik tangannya, sedikit mengernyit dan berkata, tidak ada pembudidaya iblis lain di desa Dashi, tetapi energi iblis itu bukan berasal dari wanita tua itu. Tampaknya pihak lain terungkap dan tahu bahwa itu akan menarik pengejaran, jadi dia bersembunyi sebelumnya, hanya menyisakan seorang wanita tua yang tidak penting di sini untuk berdiri. Taois Wallace menghela nafas, berbalik dan hendak untuk pergi. Finley dan Hanky sedikit bingung, dan mulai bertanya-tanya apakah Dev benar-benar telah meninggalkan desa Dashi? Jika Dev masih di desa Dashi, Taois Wallace tidak akan melewatkannya. Kalian berdua bisa membalas dendam, tapi jangan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Taois Wallace tiba-tiba memberitahu Finley dan Hanky ketika dia akan pergi. Saya ingin mengikuti instruksi pendeta Wallace. Keduanya setuju dengan hormat. Taois Wallace pergi, Finley dan Hanky melihat orang-orang di desa Dashi, dan akhirnya tidak punya pilihan selain pergi. Karena Taois Wallace berkata bahwa orang yang tidak bersalah tidak boleh dibunuh sembarangan, sehingga mereka berdua tidak berani untuk tidak patuh. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Jika Dev benar-benar kabur, di mana kita bisa menemukannya? Finley bertanya pada Hanky. Dev mungkin tidak melarikan diri. Saya curiga dia masih di desa Dashi. Hanky menyipitkan matanya sedikit. Saudaraku, karena Dev masih di desa Dashi, ayo kembali dan temukan dia, kata Finley. Bagaimana cara kita menemukannya? Orang-orang tak tersentuh itu bertekad untuk membantu Dev, dan mereka bahkan tidak mengatakan apa-apa tentang keberadaan Dev. Kita tidak bisa melakukan apapun pada mereka lagi. Bagaimana kita bisa menemukannya? Kata Hanky dengan wajah muram. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa kembali seperti ini? Jika kita tidak menangkap Dev, Tuan akan menyalahkan kita, kata Finley dengan wajah sedih. Aku punya caraku sendiri. Karena Taois Wallace mengatakan bahwa kita tidak akan membiarkan kita membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, tapi dia tidak mengatakan bahwa orang dari desa lain di sekitar sini untuk menyerang desa Dashi. Kata Hanky dengan senyum tipis. Desa daging. Kata Finley. Benar. Ayo pergi ke desa daging dan biarkan orang-orang di desa daging membunuh orang-orang di desa Dashi. Ini tidak ada hubungannya dengan kita.
Aku tidak percaya Dev tidak akan muncul jika orang dari desa daging membunuh semua orang di desa Dashi. Ada niat membunuh yang dingin di mata Hengki, dan kemudian dia menuju desa daging. Desa Dashi. Kepala desa tua memerintahkan semua orang untuk menanggung kesedihan yang luar biasa dan menguburkan penduduk desa yang dibunuh oleh Finley. Pada saat ini, Yanina berlari keluar, dan dengan panik mulai mencari wanita tua itu. Kepala desa tua, nenekku, di mana nenekku? Tanya Yanina sambil meraih lengan kepala desa tua itu. Kepala desa tua menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa, dia tidak tahu bagaimana cara memberitahu Yanina, bisakah dia memberitahunya bahwa nenek yang membesarkannya sepanjang hidupnya adalah seorang kultivator iblis? Apakah Anda bisa memberitahu dia bahwa neneknya dibawa pergi? Melihat kepala desa tua itu menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa, Yanina sepertinya telah menebak sesuatu, tubuhnya sedikit gemetar. Nenek, di mana kamu, di mana kamu? Teriak Yanina dengan keras, tetapi tidak ada yang menanggapinya. Yanina pulang tanpa daya, dia tidak tahu bagaimana dia akan hidup tanpa neneknya. Kakak Dev, bangun, bangun, nenekku sudah pergi. Yanina menangis dengan getir di tubuh Dev, dan sekarang dia hanya bisa menemukannya di tubuh Dev. Mencari sedikit harapan. Tetapi pada saat ini, wajah Dev pucat, matanya tertutup rapat, dan dia tidak bisa mendengar tangisan Yanina sama sekali. Saya tidak tahu berapa lama, Yanina lelah menangis, dan tertidur di tubuh Dev. 5 tampilan unik. Pendeta Walis telah kembali dengan 2 muridnya. Murid, berikan aku botol giok itu, kata Taois Walis kepada muridnya. Segera, murid itu menyerahkan botol batu giok berisi wanita tua itu kepada pendeta Tao Walis. Kalian berdua jaga gerbang gunung dan tidak ada yang diizinkan masuk, kata Taois Walis kepada kedua murid itu. Baik. Kedua murid itu mengangguk. Kemudian Taois Walis mengambil botol giok dan berjalan perlahan ke gunung belakang kuil Tao. Di dinding batu gunung belakang kuil Tao, ada pola 8 dewa yang melintasi laut. Polanya seperti hidup, hanya seperti orang sungguhan. Taois Walis mencubit jarinya dan menggumamkan sesuatu, disertai dengan kilatan cahaya keemasan. Taois Walis berteriak keras, buka. Dinding batu mulai bergerak, dan lubang gelap terbuka perlahan. Ketika Taois Walis masuk, pintu masuk gua perlahan menutup. Setelah memasuki pintu masuk gua, tirai cahaya samar berkedip terus-menerus, dan Taois Walis melewati tirai cahaya tanpa ragu. Setelah melewati tirai cahaya, pemandangan langsung berubah, dan saya melihat pemandangan hijau subur di depan saya, dengan pegunungan, danau, burung, dan hewan. Bahkan ada banyak desa, besar dan kecil, dengan banyak orang yang tinggal di dalamnya. Segera setelah Taois Walis muncul, seseorang berlari mendekat dan berteriak dengan hormat, Pangeran Walis. Pendeta Taois Walis mengangguk sedikit, lalu membuka tutup botol batu giok, disertai semburan kegelapan. Kabut keluar dari batu giok botol, dan sosok wanita tua itu muncul. Ketika wanita tua itu melihat pendeta Tao Walis di depannya, seluruh wajahnya pucat pasi, dan ekspresinya sangat gugup. Jika kamu ingin membunuhnya, bunuh saja. Untuk apa kamu membawaku ke sini? Wanita tua itu melihat sekeliling, tidak tahu di mana tempat ini, apalagi apa yang akan dilakukan pendeta Walis ini padanya. Tetapi wanita tua itu tahu bahwa sebagai seorang kultivator iblis, jika dia jatuh ke tangan orang lain, dia pasti akan berakhir dengan buruk, dan dia akan memperlakukan para kultivator iblis dengan sangat kejam. Bahkan ada penawaran di pasar gelap di mana Anda dapat membeli dan menjual kultivator iblis, dan Anda dapat menukar kultivator iblis dengan berbagai sumber daya. Jadi begitu seorang iblis terungkap dan tertangkap, cara terbaik adalah bunuh diri, dan dia tidak boleh ditangkap, jika tidak hidup akan lebih buruk daripada mati. Jangan gugup, aku tidak akan membunuhmu. Taois Walis berkata dengan sedikit senyum. Aku menangkapmu hanya untuk menyelamatkanmu. Menyelamatkan aku? Wanita tua itu penuh keraguan. Identitasmu sebagai kultivator iblis terungkap, dan cepat atau lambat kamu akan tertangkap. Jika aku tidak membawamu, kamu pasti akan dibawa pergi oleh orang lain. Lihat di sini, siapa mereka? Kata pendeta Tao Walis. Wanita tua itu melihat sekeliling dengan hati-hati lagi, dan kemudian melihat pada orang-orang di sekitarnya, matanya tiba-tiba menjadi terkejut. Ini,
Orang-orang ini juga kultivator iblis? Apakah mereka semua anggota klan iblis saya? Wanita tua itu sangat terkejut, karena dia menemukan bahwa orang-orang yang tinggal di sini semuanya adalah kultivator iblis seperti dia. Itu benar, orang-orang ini semua adalah pembudidaya iblis, kamu bisa hidup seperti mereka di sini mulai sekarang. Pendeta Walis tersenyum tipis. Kali ini wanita tua itu bingung, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Wanita tua, Taois Walis ini adalah penyelamat kami. Setiap kultivator iblis di sini diselamatkan oleh Taois Walis. Ini adalah tempat rahasia di Wujue Guan. Taois Walis membiarkan kami hidup di sini. Taois Walis adalah pria yang baik, dia tidak akan menyakiti kita. Pada saat ini, seorang kultivator iblis di sampingnya berkata kepada wanita tua itu. Wanita tua itu memandang Taois Walis dengan heran, dan dia sangat terkejut, karena dia telah mendengar bahwa Taois Walis membenci klan iblis sampai ke tulang, dan memburu klan iblis di mana-mana. Selama dia mendengar bahwa ada orang dari klan iblis, Taois Walis akan terburu-buru melakukannya. Tapi dia tidak berpikir bahwa Taois Walis tidak membenci klan iblis, tetapi untuk menyelamatkan mereka. Tetapi wanita tua itu tidak tahu mengapa Taois Walis melakukan ini, mengapa dia ingin menyelamatkan para pembudidaya iblis ini. Melihat keraguan wanita tua itu, Pendeta Walis tersenyum ringan dan berkata, apakah itu ras manusia, ras iblis atau ras binatang? Sebenarnya orang harus setara, tetapi perang antara dewa dan iblis, mendorong ras iblis ke dalam jurang, dan membiarkan ras iblis ke dalam jurang. Iblis telah menjadi tikus jalanan yang diteriaki dan dipukul semua orang. Semua makhluk hidup harus hidup dalam damai, jadi mengapa repot-repot berkelahi dan membunuh? Saya ingin untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban ketiga ras, tapi kekuatanku terbatas, yang bisa kulakukan hanya ini saja, aku tidak tahu kapan ketiga klan akan benar-benar damai. Mata Taois Walis menjadi dalam, menatap langit, dia tampak tua. Wanita tua itu tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu, dia bahkan tidak bisa mengucapkan terima kasih. Kamu bisa hidup dengan baik di sini, mungkin saat ketiga klan damai, kamu akan bebas. Setelah selesai berbicara, Taois Walis berbalik dan bersiap untuk pergi. Tuan Pendeta, aku masih punya cucu perempuan di desa Dashi, aku takut terjadi sesuatu padanya. Wanita tua itu mengkhawatirkan keselamatan Yanina, lagi pula, Finley dan yang lainnya sangat kejam. Ketika di desa Dashi, saya tidak menemukan pembudidaya iblis lainnya. Apakah cucumu kultivator iblis juga? Pendeta Walis memandang wanita tua itu dengan sedikit keraguan. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Tidak, cucu perempuan saya adalah ras manusia. Saya telah bersembunyi di desa Dashi selama bertahun-tahun. Saya mengadopsi cucu perempuan sejak saya masih kecil. Saya khawatir orang-orang dari sekte Kuali Giok akan. Wanita tua itu tidak mengatakan apa-apa setelah itu, karena dia tidak berani mengatakannya, dia takut apa yang dia katakan akan benar-benar menjadi kenyataan. Taois Walis menatap wanita tua itu dalam-dalam, dan berkata perlahan, apa hubungan baik dan jahat dengan kelompok ras? Sayangnya, banyak orang tidak mengerti sama sekali. Orang-orang itu sudah saya peringatkan supaya tidak membunuh orang yang tidak bersalah orang tanpa pandang bulu, saya percaya mereka tidak berani membangkang. Setelah Taois Walis selesai berbicara, sosoknya melewati tirai tipis dan perlahan menghilang. Wanita tua itu berdiri di sana dengan hampa, seolah-olah dalam mimpi, dia sudah ditakdirkan untuk mati, tetapi dia tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Nenek, ayo pergi. Aku akan mengatur tempat untukmu. Taois Walis sampai saat ini telah bekerja keras untuk menyelamatkan ras iblis kita. Jika ada lebih banyak orang seperti Taois Walis, ras iblis kita mungkin benar-benar diselamatkan. Pria itu membawa wanita tua itu dan mengobrol sambil berjalan, sepertinya dia sudah lama berada di sini dan tahu banyak tentang Taois Walis. Desa Dashi. Orang-orang yang masih tenggelam dalam kesedihan tiba-tiba menemukan bahwa seluruh desa Dashi telah dikepung. Kepala desa tua, ini tidak baik, desa daging telah membawa orang-orangnya untuk menyerang desa Dashi kita. Seseorang berteriak panik, melapor ke kepala desa tua. Mendengar bahwa orang-orang dari desa daging akan datang, kepala desa tua itu mengerutkan kening, dan berkata dengan lantang, beritahu semua orang,
ambil senjatamu dan bersiaplah untuk bertahan melawan musuh. Segera, semua pria, wanita dan anak-anak di desa Dashi, semua mengangkat senjata satu demi satu. Meskipun penduduk desa Dashi tidak berani melawan sedikit pun saat menghadapi sekte seperti sekte Kuali Giok, namun menghadapi desa yang sama dengan desa daging, penduduk desa Dashi tidak akan duduk diam. Sekalipun desa daging memang lebih kuat dari desa Dashi mereka, penduduk desa Dashi yang sudah mengumpulkan banyak amarah, dan siap bertarung dengan penduduk desa daging. Kepala desa tua naik ke menara di pintu masuk, dan melihat ratusan orang dari desa daging di depannya, memegang senjata di tangan mereka, menatap mereka dengan penuh semangat. Dan pemimpin dari orang-orang ini adalah Joseph Xie, kepala desa dari desa daging. Orang ini dulunya adalah seorang pemimpin bandit, tetapi sekarang dia telah menjadi kepala desa. Dia ingin menggunakan ini untuk membersihkan dirinya, tetapi tidak ada yang nyata dari penduduk desa daging, mereka semua bandit, dan masih melakukan pekerjaan merampok. Joseph, kamu tiba-tiba membawa begitu banyak orang untuk menyerang desa Dashi kami. Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan mengira desa Dashi kami takut padamu. Jika ada pertarungan, itu akan menjadi bencana, kata kepala desa tua dengan wajah dingin. Orang tua, jangan membuatku takut. Aku tidak ingin menakutimu terlalu banyak. Aku membawa orang ke desa Dashimu hari ini, dan aku hanya diperintahkan oleh seseorang. Jika kamu patuh, kamu masih bisa menyelamatkan hidupmu. Jika kamu tidak patuh, kami hanya bisa membunuh penduduk desa Dashi. Dan desamu akan hilang. Pak Tua, jangan lupa apa yang dulu biasa aku lakukan. Jika aku benar-benar membiarkan orang-orangku membantai desa, gadis-gadis di desamu akan dinikmati orang-orang desaku. Kata Joseph sambil mencibir. Ketika kepala desa tua mendengar ini, wajahnya memerah karena marah. Tetapi dia tahu bahwa Joseph adalah pria yang brutal, dan dia awalnya adalah seorang bandit. Jadi jika dia benar-benar masuk ke desa, semua gadis di desa akan menderita. Joseph, kamu bilang kamu diperintahkan oleh seseorang, siapa sebenarnya orang yang memerintahkanmu? Dan apapun yang kamu inginkan, minta saja, selama aku memiliki apa yang dimiliki desa Dashi, aku bisa memberikannya kepadamu. Kepala desa tua itu berkompromi, dan Joseph, jadi dia bertanya. Dia hanya ingin beberapa sumber daya, jadi dia bisa mengirim mereka pergi. Lagi pula, desa Dashi baru saja kehilangan begitu banyak orang, dan sekarang mereka akan bertarung dengan desa daging, dan dia khawatir lebih banyak orang akan terbunuh atau terluka. Terlebih lagi, kepala desa tua itu takut semua wanita di desa itu akan dinodai dan dibunuh setelahnya. Kematian yang mengerikan. Yang mengerikan adalah melihat wanitanya sendiri dihancurkan di depan matanya, yang lebih buruk dari kematian. Aku tidak menginginkan apapun darimu ketika aku datang hari ini. Kamu hanya perlu menyerahkan seorang pria bernama Dev, dan aku akan segera membawanya pergi, kata Joseph. Dev? Kepala desa tua itu terkejut sesaat, dan dia langsung mengerti bahwa dia sudah menebak dengan siapa Joseph diperintah. Kepala desa tua melihat ke kejauhan, dan benar saja, di bawah pohon tidak jauh dari sana, dia melihat Finley dan Hengki Zheng memandangi mereka dengan main-main. Kepala desa tua tidak menyangka bahwa setelah Taois Walis memperingatkan kedua orang itu, mereka akan menggunakan orang-orang dari desa daging untuk menghadapinya. Persetan, kami tidak akan menyerahkan saudara Dev. Zoe memanjat menara dan berteriak pada Joseph. Bajingan kecil, kamu mencari kematian? Joseph sangat marah ketika dia dimarahi oleh seorang anak kecil. Kamu benar-benar mencari kematian? Zoe membengkokkan busurnya dan mengeluarkan anak panah, dan menembak ke arah Joseph dengan deru. Joseph bergerak menyamping menghindari anak panah, dan kemudian berkata dengan marah. Bunuh mereka semua, selama kalian masuk, semua wanita akan dihadiahi untuk kalian. Diiringi raungan Joseph, semua orang dari desa daging berteriak kegirangan, dan mulai menembakkan anak panah ke desa Dashi. Ada juga orang yang terus-menerus menyerang gerbang desa Dashi. Meskipun ada formasi di sekitar gerbang desa Dashi, itu adalah formasi sederhana, dan saya khawatir itu tidak akan bertahan lama. Orang-orang di desa Dashi juga mulai melawan, dan panah yang tak terhitung jumlahnya menghujani menara. Mata Zoe menjadi merah, dan terus menembakkan anak panah di tangannya. Segera, orang-orang di desa daging dan desa Dashi terluka dan orang-orang mati terus-menerus,
Tetapi orang-orang di desa daging sama sekali tidak peduli dengan kematian, dan mereka menyerang dengan putus asa, sementara orang-orang di desa Dashi tahu bahwa begitu mereka masuk ke dalam desa, mereka akan mati. Itu tidak bisa ditebus, jadi mereka melawan mati-matian. Saat kedua belah pihak bertarung mati-matian, dan Finley dan Hanky, yang tidak jauh, tersenyum, menyaksikan pertarungan di depan mereka seolah-olah mereka sedang menonton kegembiraan. Apakah itu penduduk desa Dashi atau desa daging? Di mata mereka, mereka adalah paria terendah. Seperti semut, jadi mati atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Setelah lebih dari 1 jam pertempuran, gerbang desa Dashi sudah dalam bahaya, dan menara di kedua sisi semuanya telah runtuh, tinggal menunggu waktu sebelum orang-orang dari desa daging menyerbu ke desa. Zoe, pergi dan beritahu Yanina segera, kalian berdua membawa Dev dan melarikan diri dari jalan rahasia. Semakin jauh kamu melarikan diri, semakin baik. Jangan kembali ke desa lagi. Kepala desa tua itu juga terluka saat ini, dia tahu desa tidak bisa dipertahankan lebih lama, jadi dia menarik Zoe untuk membiarkannya melarikan diri bersama Dev. Kepala desa tua, aku tidak akan pergi, aku akan tinggal dan bertempur. Aku akan bertempur sampai mati bersamamu, teriak Zoe. Dia menolak untuk pergi. Mengapa kamu begitu tidak patuh? Kamu dan Yanina segera bawa Dev pergi, lalu pergi mencari Ali. Dev seharusnya tahu di mana Ali. Selama kalian hidup, kalian adalah masa depan desa Dashi kita. Balas dendam desa kita di masa depan. Kepala desa tua itu berteriak marah pada Zoe. Zoe menggigit bibirnya, air matanya terus mengalir. Akhirnya mengangguk, dan berlari menuju rumah Yanina. Saat Zoe melarikan diri, gerbang desa Dashi runtuh, dan orang-orang dari desa daging bergegas masuk. Saudari Yanina, desa telah diterobos, kepala desa tua memintaku untuk membawa saudara Dev bersamamu untuk melarikan diri melalui jalan rahasia. Kata Zoe kepada Yanina terngah-ngah. Ketika Yanina mendengar bahwa desa telah diterobos, jantungnya berdetak kencang. Lalu dia menatap Dev yang masih koma, dan mengangguk. Yanina dan Zoe melangkah maju dan mulai menggerakkan Dev, berniat membawa Dev untuk melarikan diri dari jalan rahasia. Tapi saat mereka berdua menggerakkan Dev, tubuh Dev tiba-tiba bersinar terang. Saat cahaya terus tumbuh, tubuh Dev perlahan terangkat, dan segera Dev membuka matanya. Melihat Dev bangun, Yanina dan Zoe berteriak kegirangan. Kakak Dev, kamu sudah bangun. Yanina melangkah maju dan melemparkan dirinya ke Dev dan menangis. Melihat Dev bangun, Zoe tidak bisa menahan tangis. Pada saat ini, Dev tampak kebingungan, dan dengan hati-hati mengingat semuanya sebelum dia pingsan. Pada saat ini, dia ingat bahwa wanita tua itu memberinya manik ajaib, dan dia jatuh koma setelah memakannya. Dev mengepalkan tinjunya dengan ringan, dan menemukan bahwa kekuatannya tidak hanya pulih, itu bahkan telah mengenai kekuatan peringkat ke-8 dari alam transformasi, dan sepertinya ada kekuatan khusus di tubuhnya. Jenis kekuatan ini berbeda dari kekuatan spiritual, tampaknya dibentuk dengan mencampurkan beberapa jenis kekuatan menjadi satu. Dev membenamkan kesadaran spiritualnya ke dalam tubuhnya, dan kemudian mengarahkan kekuatan khusus di tubuhnya untuk mulai berenang di tubuhnya. Apakah ini kekuatan dari 3 ras? Dev sangat terkejut, karena dia menemukan bahwa selain kekuatan naga di tubuhnya, dia masih berada di dalam kristal naga. Apakah itu kekuatan spiritual, kekuatan pola Dao, atau bahkan kekuatan ras binatang? Dia baru saja memperoleh, semuanya menyatu bersama. Kekuatan semacam ini dalam keadaan eksplosif, jauh lebih kuat dari kekuatan murni apapun. Pada saat ini, kekuatan ketiga ras muncul di benak Dev. Ini adalah integrasi dari kekuatan 3 ras. Meskipun Dev hanya tahu sedikit tentang kekuatan 3 ras, dia tahu bahwa kekuatan ini sangat kuat. Sementara Dev masih shock, dia tiba-tiba terbangun oleh suara pertempuran di luar, dan Dev buru-buru bertanya, Yanina, apa yang terjadi di luar? Saudara Dev, orang-orang dari desa daging datang ke sini, desa telah diterobos, dan mereka membantai di mana-mana. Zoe buru-buru menjelaskan kepada Dev. Begitu Dev mendengar ini, dia bergegas keluar, tetapi dihentikan oleh Yanina dan Zoe. Kakak Dev, kepala desa tua meminta kami berdua untuk membawamu pergi dari jalan rahasia. Jangan keluar. Mereka di sini untuk mencarimu. Kamu akan mati setelah keluar.
Sekte Kuali Giok juga ada di sana. Mereka memerintahkan orang-orang di desa daging untuk melakukan ini, kata Zoe kepada Dev. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung menjadi marah. Sekarang kekuatannya telah pulih dan dia telah dipromosikan ke peringkat ke-8 dari alam transformasi, dia tidak akan takut pada Finley dari Sekte Kuali Giok. Kalian berdua jangan khawatir. Sekarang kekuatanku telah pulih, aku tidak perlu takut pada mereka lagi. Dev mendorong Yanina dan Zoe pergi, dan langsung lari. Ketika Dev baru saja berlari keluar ruangan, yang terlihat adalah segunung mayat dan lautan darah. Banyak orang di desa Dashi jatuh ke genangan darah. Kepala desa tua masih bertahan dengan orang-orang lainnya. Melihat semua yang ada di depannya, rongga mata Dev mulai basah, dan akhirnya berubah dari basah menjadi merah darah. Aura pembunuh menyelimuti seluruh desa Dashi dalam sekejap, langit tiba-tiba menjadi sangat gelap, dan angin serta pasir mulai menyapu langit. Semua orang yang bertempur ketakutan dengan pemandangan yang tiba-tiba ini, mereka semua berhenti, menatap langit yang redup dengan linglung. Mata Dev merah, dan dia berjalan maju selangkah demi selangkah, kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara di sekitar tubuhnya. Saat ini, Dev seperti iblis yang berjalan keluar dari neraka, dengan sepasang mata memancarkan cahaya merah. Dev. Kepala desa tua itu tampak sedikit bersemangat ketika melihat Dev bangun. Kepala desa tua, terima kasih, bawa orang-orang untuk beristirahat, serahkan masalah ini padaku. Aku tidak akan membiarkan orang yang menyakiti desa Dashi pergi, mereka semua harus mati. Kata, kematian, keluar, dan semburan paksaan yang mengerikan terpancar dari tubuh Dev. Orang-orang di desa daging itu ketakutan, dan tiba-tiba menemukan bahwa tubuh mereka tidak dapat bergerak, dan kemudian seolah-olah mereka ditekan dengan kuat oleh gunung. Banyak orang di desa daging dihancurkan sampai meludahkan darah, dan beberapa langsung dihancurkan sampai mati. Dev tidak bergerak, pemaksaan ini saja menyebabkan banyak korban jiwa bagi orang-orang di desa daging ini. Ini celahnya, celah kekuatannya. Joseph tersungkur ke tanah dengan bunyi plop, dan kaki serta lututnya langsung hancur. Dia memandang Dev dengan ngeri. Dia tidak pernah menyangka Dev akan begitu kuat. Jika dia tahu ini, dia tidak akan pernah setuju dengan Finley dan Hanky. Tapi apa gunanya menyesal sekarang, sudah terlambat. Lihat, Dev keluar, kata Finley, lalu melompat mengikuti Hanky, dan mendarat di desa Dashi. Melihat Finley dan yang lainnya datang, Joseph tiba-tiba memiliki harapan, dan buru-buru berkata, Finley selamatkan aku, selamatkan aku. Joseph berkata kepada Finley untuk meminta bantuan, lagipula, dia melakukan sesuatu untuk Finley. Tetapi siapa yang tahu bahwa Finley bahkan tidak melihat ke arah Joseph, hanya melambaikan tangannya dengan ringan. Kepala Joseph bergerak dalam sekejap, dan dia mati secara tragis di tempat. Bagi Finley, Joseph tidak memiliki nilai sama sekali. Paria yang tidak berharga tidak pantas hidup. Dev yang tersembunyi, Finley dan Hanky berdiri berhadapan satu sama lain. Pada saat ini, aura Finley dan Hanky meletus, masing-masing memegang senjatanya dengan erat. Karena mereka menemukan bahwa aura Dev telah berubah lagi saat ini, hanya dalam beberapa hari. Kekuatan Dev telah meningkat lagi dan lagi. Kamu juga seorang kultivator transformasi, dan kamu bersembunyi di antara kelompok yang tersembunyi ini. Finley memandang Dev dan berkata, yang tak tersentuh di mulutmu memiliki daging dan darah yang sama denganmu. Hari ini aku akan membiarkanmu menyadari bahwa kamu adalah yang tersembunyi di mulutmu, kata Dev dengan ekspresi dingin. Finley sepertinya merasakan niat membunuh yang sedingin es di tubuh Dev. Jadi dia tidak berani berbicara untuk sementara waktu. Hanky di samping sedikit mengernyit, lalu melangkah maju dan berkata, kamu adalah Dev, kan? Aku Hanky, murid utama dari Sekte Kuali Giok. Aku pikir Sekte Kuali Giok kita memiliki beberapa kesalahpahaman denganmu. Mengapa Anda tidak mengikuti saya? Ayo pergi ke Sekte Kuali Giok, mungkin guru kami akan menerima Anda sebagai murid demi kultivasi Anda. Tahukah Anda bahwa memasuki Sekte Kuali Giok dan menjadi murid Sekte Kuali Giok adalah kehormatan tertinggi? Ya, itu jauh lebih baik daripada bergaul dengan orang-orang yang terbelakang ini. Hanky merasakan aura dan kekuatan Dev, dan bahkan memiliki ide untuk merekrut Dev. Lagi pula, hampir tidak mungkin bagi seorang biksu yang dapat berkultivasi ke alam transformasi di desa pegunungan terpencil ini.
Hengki takut dengan latar belakang dan kekuatan di belakang Dev. Menjadi seorang murid dari sekte Kuali Giok. Dev mengangkat mulutnya sedikit, bahkan jika gurumu ada di sini, dia hanya layak berlutut di hadapanku. Bisakah kau bertanya padanya apakah dia pantas menjadikanku sebagai murid? Lancang, kamu berani tidak menghormati guruku? Tahukah kamu bahwa bahkan Raja Iblis di sekitar sini menghormati guruku? Kamu bocah nakal, kamu berani mengatakan sesuatu yang menghina guruku, kamu mencari kematian. Finley berteriak dengan marah pada Dev. Mereka tidak tahu bahwa guru mereka Zarko memang telah berlutut di hadapan Dev. Nak, aku memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Jangan mengira kamu memiliki kekuatan transformasi, kami berdua takut padamu, kata Hengki dingin. Meskipun Dev saat ini berada di ranah transformasi, keduanya tidak lemah, keduanya berada di ranah transformasi, masih sangat mudah bagi mereka untuk bertarung 2 melawan 1. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Dev memiliki kekuatan dari 3 ras di tubuhnya saat ini, meskipun wilayahnya tidak banyak meningkat, kekuatannya telah meningkat pesat. Meskipun Dev hanya berada di peringkat ke-8 dari alam transformasi, Dev sama sekali tidak takut bahkan jika dia bertemu dengan seorang biksu yang berada di bawah peringkat ke-3 dari alam tubuh komposit. Bahkan jika dia bertemu dengan biksu peringkat 5 di alam tubuh komposit, Dev masih bisa melindungi dirinya sendiri. Bagaimana kekuatan Dev saat ini bisa dibandingkan dengan Finley dan Hengki? Yang aku butuhkan bukanlah kamu takut padaku, yang aku inginkan adalah nyawa kalian berdua. Aku harus membalaskan dendam penduduk desa Dashi. Dev meledak dengan aura pembunuh yang kuat, dan ini aura pembunuh juga bergerak. Dengan jejak aura berdarah, itu menyelimuti Finley dan Hengki. Jika bukan karena kedua orang ini, bagaimana bisa begitu banyak penduduk desa yang mati di desa Dashi? Dev ingin membalaskan dendam mereka. Dan memiliki ide untuk merekrut Dev. Dev, apakah layak bagimu untuk membalaskan dendam sekelompok orang yang tersembunyi dan memusuhi sekte Kuali Giok kami? Tanya Hengki. Kamu memiliki satu paria pada satu waktu, hanya karena mereka lemah. Kamu pikir mereka tidak sebaik kamu? Dev berkata dengan dingin. Dunia surga dan manusia seperti ini. Pahlawan dinilai dari kekuatan mereka. Jika kekuatan mereka tidak cukup, mereka adalah semut. Mereka adalah orang yang didorong untuk dibunuh sesuka hati. Ini adalah aturan dunia surga dan manusia. Jika kamu tidak ingin menjadi paria, maka tingkatkan kekuatanmu. Tidak ada yang memaksa mereka menjadi paria, hanya saja mereka tidak cukup kuat. Kata Hengki dengan jelas, dan merasakan apa yang dia dikatakan masuk akal. Memusuhi sekte Kuali Giok kami, tanya Hengki. Dev menjadi sangat marah setelah mendengar penjelasan Hengki. Di dunia ini, bagaimanapun juga ada yang kuat dan lemah. Tidak mungkin semua orang menjadi kuat. Kalian berdua adalah paria dari ahli sejati. Kalian berdua seperti semut di mataku. Lalu apakah kalian berdua juga tersembunyi di mataku? Dev bertanya. Dev, kamu dan aku berada pada tingkat kekuatan yang sama, namun kamu berani mengatakan hal seperti itu tanpa rasa malu. Karena kamu tidak mendengarkan bujukan, kamu hanya bisa mati. Hengki tidak mau bicara lagi dengan Dev. Tanpa omong kosong, aura pembunuh mulai muncul dari tubuhnya. Awalnya, dia ingin mengelabui Dev untuk pergi ke sekte Kuali Giok, agar mudah. Tetapi dia tidak menyangka Dev tidak mendengarkan bujukannya sama sekali. Karena Dev tidak mendengarkan, dia hanya bisa menggunakan kekerasan. Setelah beberapa saat, kamu akan tahu siapa yang mati. Dev tersenyum dingin, dan meraih kekosongan dengan tangan kanannya, dan pedang pembunuh naga langsung muncul di tangan Dev. Bersambung ke episode 251. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.